Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkang kula tangletaken Gus mengenai surat Al-Baqarah ayat 28. Mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali, lalu kepadanya lah kamu dikembalikan. Pertanyaannya, bagaimana memahami ayat niki dari sudut pandang hakikat? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati? Bagaimana kau beriman jikalau kau yang bisa melihat, mendengar, beraktivitas apapun? Padahal hakikatnya kau itu adalah patung. Jadi bahasa mati, wa kuntum amwatan, itu adalah sebetulnya kita aslinya adalah patung. Oleh karena bahasanya kaifa takfuruna billah, mohon maaf, kemudian fa akhyakum, Allah menghidupkan kau itu seakan-akan kau itu punya hidup. Akhirnya kita jatuh merasa kita hidup. Padahal sifat hidup sifatnya siapa? Hayat. Itu masuk dalam sifat ma'ani. Ya, sifat wajibnya Allah 7 ma'ani itu. Termasuk kudrat, iradat, ilmu, hayat. Itu sifat wajibnya Allah. Masuk dalam sifat ma'ani. Bagaimana kau ingkar kepada Allah, lawang asalmu itu adalah mati kemudian dihidupkan Allah. Bahasa hakikat gini. Bagaimana mungkin saya itu merasa aku bisa ngomong, bisa memberikan hidayah, memberikan petunjuk, bimbingan, lawang hakikatnya aku itu patung. Artinya apa? Walaupun di situ ada kalimat fa akhyakum, bukan berarti saya yang kasih bimbingan ini, bukan. Mestinya gitu loh ya. Mestinya gitu. Tapi pinter nafsu Pak. Ngomong nanggone Adam, dam khuldi itu nek kalau kau makan mesti kau itu akan kekal di surga. Lah tabrakan ambek ayat Allah toh. Pesannya Allah apa? Adam, kalau kau mendekat terus makan itu kau tak usir dari surga. Loh, kebalik toh Pak. Nafsu ngomong nang awak di supaya ngaku-ngaku. Allah enggak boleh. Allah malah ojo, jangan. Tetapi kita buktinya merasa diriku yang memberikan. Nah, inilah yang dimaksud ingkar itu di situ Bapak Ibu. Berarti saya ingkar pada Allah dengan bentuk dalam hatiku merasa saya yang melakukan. Lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu. Sifatnya patung kan gak iso apa-apa to Pak. Iso apa-apa sebab diopo-opokan sing iso apa-apa. Begitulah kalau kita sadar dengan penuh kalau diri kita itu adalah patung, maka tidak ingkar. Berhubung kita merasa hidup dan lain sebagainya, akhirnya bentuknya kita ingkar. Lalu dia menghidupkan kembali, artinya kita itu, mohon maaf, bahasa syariat asalnya kita mati, dihidupkan, kemudian dimatikan, terus dibangkitkan kembali. Kan kita nggak bisa bangkit sendiri, artinya gini, jenengan iki bisanya nerima dinu tauhid ya karena Allah. Yang maksud tujuan Allah akan membangkitkan hatimu dari kematian panjang ini. Berarti sing nguripke jenengan nggih Allah.
Ketika jenengan sampai berzikir, hilang iman selain Allah, hilang cinta selain Allah. Kembali lagi yang bikin seperti itu juga koyoke kita toh Pak ya. Makanya sering saya katakan, ada satu pertanyaanku, saya itu sudah paham ilmu tauhidnya. Zikir kholwat siang malam, tapi mengapa enggak usul? Ternyata si merasa dirinya yang melaku. Ini persoalannya. Oleh sebab itu, fakhla nak laika, lepasen sandalurumu mang, loh gitu loh. Karena bilwadil muqaddas itu kau sudah hampir masuk di dalam lembah yang disucikan, musyahadah tadi. Ya enggak bisa Pak. Kalau kita merasa diri kita tetap kita tidak tsumma ilaihi turja'un, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Enggak ya? Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Berarti isoke balik sing balekno ya Gusti. Lah di situ Anda menafikan koyoke dengan bentuk meniadakan selain Allah. Koyoke asline itu semuanya sing meniadakan juga Allah, yang mengisbatkan juga Allah. Terus di tangga sebelah ngomong, nek kabeh ngono Gusti Allah, yo jenengan gak usah sakit hati aku nek bendino maksiat. Iku yo karepe Gusti. Saya gak mau menerima ajaran Rasulullah. Iku yo karepe Allah. Lah apa kau sakit hati? Sopo sing sakit hati? Tadi kan sudah saya katakan, saya cuman menyampaikan saja, urusan kau iku mau terima atau tidak terserah panjenengan. Dengar tenang. Bagaimana mungkin patung iso sakit hati Pak? Nyun sewu, patung iku kalau diciwit krasa mboten? Mboten. Itulah gambaran Rasulullah ketika beliau ditapuk pipi kanan, dikasihkan pipi, maksudnya gitu. Bukan maksudnya terus sampai dijawewit gak krasa, ndak. Hati ruhaniyah jenengan tidak akan merasa sakit karena hati sampean posisinya nyuwun sewu wa ilaihi summa ilaihi turja'un, sudah kembali kepada Allah. Ya sudah, akhirnya tadi patunglah kita. Jadi begitu Pak, mutasabihat ayat di situ adalah bentuk saya merasa diri saya yang melakukan atau yang melakukan makhluk, itu bentuk keingkaran kita. Sebab bagaimana mungkin coro akal iki jane gak nutut. Yang namanya patung iku sok protes sih gak. Mboten masuk akal. Patung isok nulung nang liyane ya gak masuk akal. Oleh karena kita merasa diri kita yang hidup, akhirnya Gusti Allah sifatnya hidup itu kita rampas. Akhirnya kita yang takabur. Nah inilah persoalannya. Akhirnya dalam Al-Baqarah 28 saya disebut sebagai orang yang ingkar. Oke, ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Iwan Gus. Jadi masalah dzikir Sirul Asror, bagi saya meskipun dengerin keterangannya Guson bolak-balik, bagi saya merasa belum paham. Tapi tetap saya lakukan. Yang saya rasakan itu hari-hari saya merasa kalau diam-diam sendiri itu cenderung kepingin sendiri,
saya merasa kayak dohir ini kayak penonton, Gus. Kelakuan semua, kelakuan saya, kelakuan orang lain itu ya kelakuannya Allah Ta'ala. Nah, kalau umpamanya yang diucapkan itu ya, yang bunyinya paling banter, Hu Allah, bahkan ada yang ekstrim itu, saya merasa kayak saya penonton terus ada yang bilang I am the God gitu terus. Ya. Nah, padahal itu saya rasakan bisa lebih dirasakan kalau saya pakai situasi kholwat itu. Saya pernah kholwat di Kiai Haji, keturunannya Kiai Malang itu. Itu kita agak mayoritas waktunya itu bisa kasarannya topo sepi. Nah, pertanyaan saya, sikon saya kayak gini ini ada apa sudah benar di jalurnya? Terus yang kedua, bagaimana manajemen zikir? Saya lihat kesukaan jenengan sama kesukaan saya atau bisa disebut istri kedua itu sama, yaitu bulu tangkis. Kemudian soal alumni jenengan berarti adik kelas saya, gitu. Nah ini maksud saya bagaimana manajemen waktu, maksudnya manajemen zikir dikala kita hidup bukan di tempat kholwat. Jadi di pekerjaan hari-hari seperti jenengan sebagai kepala desa masih bisa gitu kan. Makanten Gus. Jadi pertanyaannya adalah sikon saya ini benar enggak? Yang kedua, bagaimana manajemen zikir dikala melayani orang-orang. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hak sudah benar di dalam muraqabah. Memang kalau kita posisi masih di rasa menuju bertemu, su'aul basiroh ke ainul basiroh itu ada dua memang. Seakan-akan kita adalah sebagai penonton. Dan itulah prosesnya Bapak Ibu. Sebelum masuk di musyahadah, terlebih dulu kita diperjalankan Allah di muraqabah. Itu pasti. Lah, jenengan wau menyangkut masalah manajemen atau kholwat secara nggon sepi topo nggon sepi di Baitur Rahmah. Zaman jenengan berarti Gusudi, nggih. Nggih, leres nggih. Gusudi sebagai putra beliaunya Hadratis Syekh Mbah Haji. Mbah Haji pada saat itu saya pernah ta'aruf, tabarukan ke beliaunya pada saat sugengnya beliau, ketika saat saya diperintahkan Abah ke sana. Itu ceritanya lucu sekali. Saya bisa bertemu beliau itu lucu sekali dan tidak perlu saya ceritakan. Dan mulai awal dialah saya bertanya, Mbah, cara untuk bertemu Allah kanthi cepet piye Mbah? Hanya satu jawabannya si Mbah, mlaku wong ulon ojo toleh. Itu penuh kinayah. Terus masalah manajemen kita bagaimana berzikir di tengah-tengah kita itu ditoponggon rame. Sistemnya itu ada di surah Al-Insan 25 yang ini dilakukan oleh baginda Rasul. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Ketika saat jenengan jasmani iki berinteraksi dengan urusan dunia, entah kerja, entah bertemu teman, kita muhadasah atau omong-omongan, atau di tengah keluarga sama anak istri omong-omongan. Sistematis untuk
bisa bertemu Allah di situ cuma satu. Apa? Dan ini caranya juga diungkap di dalam surah Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Pegang teguh tali Allah yang sering kita sebut hablum minal tali. Hablun niku tali, nggih tali niki. Mana yang disebut tali Allah? Akhirnya dijawab di dalam surat Al-Baqarah Al-Quranul Qadim sama dengan ayatnya 256. Wa huwa adzikru bisiril asrar fi su'aul basirah ila ainul basirah. Buka di dalam kitab Al-Quranul Qadim sing kitab iku wonten dodo jenengan. Terus di dalam Al-Quranul Karim 256 itu fungsi daripada sirul asr adalah yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Jadi tercatat di dalam kitab di dalam Al-Quranul Karim tulisane iku ngeten. Yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Artinya barang siapa yang meninggalkan iman selain Allah at-tauhid itu selain Allah, berarti kula wau ningati sudah meninggalkan keakuanku yang menyampaikan. Ini berarti sudah kutinggalkan. Siapa yang mau meninggalkan hal ini maka wa yu'min billah, imannya pasti benar-benar hanya pada Allah. Istilah bahasa lain, barang siapa yang meninggalkan selain Allah pasti akan dia bertemu Allah. Lah, lewat apa saya bisanya meninggalkan Allah? Bila mana konteksnya iman ya iman, bila konteksnya cinta ya cinta. Ternyata dijawab sarah di dalam Al-Quranul Qadim adalah wahuwa adzikru bisiril asrar fi su'ail basirah ila ainil basirah. Fungsiake rasa itu untuk menuju ain. Fungsikan iman hanya Allah. Yang apa yang muncul dalam dirimu atau istrimu, orang tuamu atau anakmu atau orang lain semuanya, hatimu hanya duduk di dalam iman. Allah lah yang beraf'al. Gak boleh hati beriman dari saya, dari istri, dari anak, dari orang itu gak boleh. Inilah fungsi su'aul basirah ada di situ. Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa, pegang teguh tali ini. Berarti pegang teguh, kita disuruh ngasah terus, disuruh merasakan Allahnya di situ. Disuruh mengimani hanya Allahnya. Itu kan tempatnya di hati toh, Pak. Tidak di lesan. Enggak. Jangan dilesankan. Nek sampean lesankan, bukannya saya itu melarang, ndak, mengeluarkan kebenaran ke zahir, ndak, cuman iki nanti akan membingungkan orang, apalagi orang itu belum sepaham imannya seperti Anda. Ya sudah, cukup di dalam hati aja. Ini caranya, bagaimana sistematis jenengan ini ketika jasmani dalam keadaan ramai, ruhaniyahmu berkholwat. Itu caranya. Saged diterima nggih? Tetapi ngomong gampang. Teori mudah,
sekali. Tapi praktek akan mesti jadi mudah, tidak akan pernah bisa melepaskan zikirmu pada Allah manakala sudah terbiasa. Terbiasa Pak. Jadi nggak bisa pisah. Putus 1 detik pun nggak bisa. Nggak bisa sampai yang namanya tali Pak. Disuruh megang terus. Selama tidak dilepas ya tidak putus. Begitu. Berarti kesimpulannya ya zikir iku ojo sampai putus. Jikalau mudahnya su'aul basyirah dalam hati jenengan zikir rasa itu muncul karena didorong kuwi zikir sir atau ismudat, ya kembangkan zikir sir itu, berucap Allah, silakan teruskan terus itu. Nek mudahnya zikir sirul asal muncul, didorong dengan itu zikir sir, monggo, mengapa tidak? Itu untuk melatih supaya jenengan tidak memutuskan talimu terhadap Allah. Begitu sebetulnya. Ada lagi? Monggo.